sebelahnya bagian pantatnya. Nah, ini bagian ekornya ini ada untuk gunner, air gunner nih, penembak dari belakang. Coba kayak apa rasanya penembak yang berada di pantat ini. Gila ya, luar biasa ini. Ini ada orangnya untuk nembak. Kemudian yang di bawah nih, bawah bodi juga ada nih, juru tembak juga ini. Ya, ada senapan juga ini. Ya, mengerikan ini. Ini Barat ketakutan. Ya, Bung Karno minta bantuan Uni Soviet, di drop pesawat-pesawat seperti ini, kemudian Belanda langsung kabur Belanda ya. Ya, ini sebelah ini juga dari Uni Soviet nih, dari Uni Soviet ini MiG 17 kali ya, MiG 17. Ini bagian depan dari gedung museum. Ya, ini gambaran siswa penerbang pada zaman dulu. Ya, ada tulisan a great pilot with a hero soul. Ya, pilot-pilot hebat dengan jiwa pahlawanan. Nah, pada zaman dulu begini nih. Ya, gambaran siswa-siswa penerbang pada zaman dulu. Nah, teman-teman, ini ada juga menghadapi semua tantangan. Selamat pagi teman-teman. Ini edisi agak spesial ya. Saya nostalgia ke kantor saya, bekas kantor saya. Mantan kantor saya, bekas kantor saya, dan di belakang saya ada mantan pacar saya karena sudah saya rabi resmi jadi istri. Ya. Jadi ini mantan kantor saya. Saya tahun 2003 sampai 2005, jadi 2 tahun saya berkantor di sini. Nggak berubah ini, yang berubah ya lebih bagus aja di rehab, gentengnya lebih bagus, catnya lebih bagus. Saya 2003, berarti berapa tahun yang lalu ya? Berapa tahun yang lalu? 20 tahun. 18 tahun. 18 tahun ya. 18 tahun yang lalu saya kepala penerangan di sini, Lanut Adi Susipto ya. 2 tahun. 2003 sampai 2005. Habis itu 2005 saya pindah Jakarta menjadi kepala penerangan Koops itu kan. Di sana terus Nyesko-nya kan dari sana. Sesko-nya dari sana bener deh. Iya tuh. Sesko orang mana yang gue? Sesko orang sini ya? Oh yo, komunitas Jogja masih mayor. Masih mayor. Nah, 3 tahun. Kok 3 tahun tuh? 2003 sampai 2006, 3 tahun. 5 atau 6 ya? 3 tahun ya? 3 tahun. Ya yang Iya. Ya begitulah. Ya, karena sudah beres semua, jadi semua dilupakan. Sekolah wes, tugas-tugas sudah. Jadi nggak terlalu mikir lagi. Oke teman-teman, nanti kita jalan-jalan. Saya ingin explore ya ini lingkungan saya juga dari sini. Saya tinggal di komplek itu 7 tahun di Blok F ya, nomor F4 itu 2 tahun, kemudian F17 4 tahun, 6 tahun, total kita 6 tahun ya. Oke ya, nanti kita jalan-jalan. Di depan kantor saya ini ada gereja, di belakang gereja itu adalah Museum Dirgantara Mandala ya, nanti kita jalan-jalan ke situ ya namanya YouTuber ya harus cari konten. Oke, saya ingin mengapresiasi ya kantor saya yang sekarang ya menjadi lebih manis, ada tamannya, ada kolamnya. Nah, lebih manis. Jadi kantor ini bersebelahan dengan Senkom. Senkom itu sentral komunikasi yang ngurusin
urusan komunikasi, telepon, radio dan segala macam. Nggak berubah kantor saya, ya. Nah, jadi ini dulu pernah saya bikin garasi. Window-nya ada AC-nya. Ya, lebih keren. Zaman saya angin cepat. Kalau panas ya pakai kipas. Nah, ini ada garasi, dulu saya pernah bikin warung di sini. Saya bikin warung di sini, ya kan. Kantor kepala penerangan yang di depan sini ya, di balik ini. Ini hari Minggu kawan, jadi tutup. Saya obok-obok nih. Ya, saya gerebek. Nah, saya gerebek ini peninggalan dari zaman Belanda, jadi ya suasananya ya suasana zaman dulu. Tidak berubah. Ini tempat parkir sepeda motor, anggota main catur, main gaple di sini, ya. Dan ada pekarangan di mana ada pohon mangga, mangga gadung, enak sekali mangga gadung. Ini bangunan kuno kawan, bangunan kuno, kesan kunonya masih. Ini dulu konon termasuk untuk markasnya, ya, zaman dulu, zaman Maguwo dulu. Saya gerebek, bekas kantor saya gerebek. Tentunya ditutup semua, dikunci ya. Ini kamar mandinya. Ya, sekarang lebih bagus. Di sini tuh perpustakaan, di sini ruang dalamnya. Ya, saya hanya dari luar saja ini. Dari luar. Ini untuk yang mau motret untuk pas apa namanya, kartu anggota, kartu pasring gitu ya. Nggak berubah. Yang berubah ya diperbarui karena bangunan lama harus diperbarui. Ini ada musola, ada dapur, ada kamar mandi yang di situ. Ini yang masuk ke garasi tadi dulu pernah saya manfaatkan untuk warung, untuk tambahan penghasilan. Jadi ini jejer-jejer, ini penerangan. Di sebelahnya sana itu ada sentral komunikasi. Depan itu gereja Katolik Santo Michael. Bangunan lama semua ini, khas zaman dulu, Maguwo. Angkatan Udara tuh lahir di sini. Angkatan Udara lahir di sini. Bangunan masih kuno tapi direhab supaya lebih kuat, lebih awet. Teman-teman, saya mulai nge-explore ya. Ini dari area luar. Jadi museum ini koleksi pesawatnya banyak. Ya, saya nggak punya catatan, bisa dilihat di websitenya. Di antaranya yang besar-besar pesawatnya ditaruh di luar. Ini contohnya, ini pesawat F5, ini pesawat legendaris. Ini pesawat yang terkenal pada saat perang Vietnam ya. Perang Vietnam untuk Amerika. Jadi tahun 65 sudah ada ini, tapi kita beli tahun 80-an. Ya, F5 Tiger. Ya. Ini pesawat F5. Kalau di Indonesia ya terkenal pada saat operasi-operasi apa namanya, Ya dari dalam aja. di tim-tim segala macam. Enggak apa-apa dari luar. Bentowo. Ini juga pesawat yang mengerikan ini. Ini pesawat yang ditakuti oleh Barat ini. Ini pesawat TU-16 bomber. Ya, pesawat bomber. Ini dulu masih muda terus pensiun karena masalah politik. Jadi dia hanya untuk alat deterrent, ya, untuk penggentar Barat, Belanda dalam hal ini, sehingga mau keluar dari Irian. Ya, nah, ini pesawat TU-16, pembom buatan Uni Soviet ini. Ini mengerikan ini, Barat ketakutan ini. Jadi praktis hanya dipakai berapa tahun? Ya sekitar 5 tahun doang ini. 5 tahun terus langsung pensiun karena orientasi politik berubah dari timur ke barat. Ya, ini pesawat mengerikan ini. Ya, oke, karena belakangnya tadi F5 belum saya ambil dari depan, lah ini F5 ini, F5 Tiger. Ya, ini pesawat legendaris ya. Sudah pensiun nih sekarang ya. Ya pensiunnya belum lama, di Indonesia baru sekitar 2-3 tahun yang lalu pensiunnya ini.
ya, pesawat tempur TS strategis ini, TS tempur strategis ya. Itu ada kode di ekornya itu TS ya, tempur strategis. Dulu di skadron 14 Swayudi. Nah, ini sebelahnya bagian pantatnya, nah ini bagian ekornya ini ada gunner, air gunner nih, penembak dari belakang. Coba kayak apa rasanya penembak dari yang berada di pantat ini. Gila ya, luar biasa ini. Ini ada orangnya untuk nembak. Kemudian yang di bawah nih, bawah bodi juga ada nih, juru tembak juga ini. Ya, ada senapan juga ini. Ya, mengerikan ini. Ini Barat ketakutan. Ya, Bung Karno minta bantuan Uni Soviet, di drop pesawat-pesawat seperti ini. Kemudian Belanda langsung kabur Belanda ya. Ya, ini sebelah ini juga dari Uni Soviet nih, dari Uni Soviet ini. Ini MiG 17 kali ya, MiG 17. Di depan sana ada pesawat Hercules, legendaris juga. Ini Amerika punya. Kita sejak tahun 60 udah beli. Ya. Ini ada pesawat apa ini? Pesawat apa ini? Ini pesawat Juga mengerikan ini pesawat ini. Bisa membombardir. Nah, ini pesawat apa ini? Pesawat latih ini. Saya kolonel tapi tidak mesti harus hafal. Karena tidak saya hafalkan. Tidak saya hafalkan. Ini ada keterangannya ini. Ini pesawat ya satu lah, udah pesawat nggak ada anunya, nggak ada tulisan-tulisan begini. Nah ini tentu dari bentuknya teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Ini pesawat Hercules C-130 seri awal, ini seri A kali ya. Karena sekarang sudah serinya wis bintangnya banyak bintangnya. apa? Oh iya, Ini karena sudah menjadikan banyak kaso di zaman Mr. Hadian. Nah, ini tahun pembuatan 59 ya. Sudah B ini 130B ya. Ya yang kedua lah. Karena ada yang A, B, sekarang udah H apa gitu loh. Hercules. Oke. Sekalian ngambil foto, cepret. Nah, cepret. Ini sekarang koleksi yang lain. Pesawat latih Bravo, Charlie, ini Charlie ya, Bravo. Kemudian yang gede itu Catalina, ya, dia di amfibi, dia bisa take off dan landing di air. Catalina, ya, Catalina. Nah, ini saya punya pengalaman dengan Bravo ini, pernah ikut terbang formasi, ya, dengan 12 pesawat. Saya bersama dengan Letkol Kostoro yang sekarang sudah marskal pertama atau muda ya. Ya waktu itu dan skadron ya, saya Kapentak, saya ikut terbang. Nah, terus kemudian saya juga pernah secara pribadi dijemput dari Jogja ke Madiun, khusus jemput saya. Yang jemput waktu itu Kapten Adam ya, Kapten Adam, saya mayor, dijemput khusus untuk jemput saya karena saya harus naik pesawat Hercules dari Madiun ya. Allah. Ini Charlie, pesawat latih. Ini pesawat HS Hawk MK53 ya. Nah, itu pesawat latih tempur. Jadi dulu Sekbang itu setelah penjurusan dibagi 3 jurusan, transport, tempur, heli. Yang tempur selesai latih dasar, latih mula, latih dasar, latih lanjutnya sesuai dengan jurusannya. Nah, tempur ini di Madiun. Ini HS Hawk MK53. Ini juga pesawat legendaris. Nah, ini pesawatnya Angkatan Laut Amerika ini. Tapi kita belinya dari Israel. A4 Skyhawk. Ciri khasnya itu punya punuk. Jadi kalau di Amerika ini milik Angkatan Laut, terbang dan mendarat di kapal-kapal induk. Kita beli dari Israel melalui operasi yang sangat rahasia.
ada bukunya itu, A4 Skyhawk ini. Keren, ya. Ini sekarang pesawat legend, semuanya memang pesawat legend semua. Ini pesawat legendaris Ovi-10 Bronco. Jadi saya pernah mendapat cerita dari Marskal Herman Prayitno, mantan Kaso. Beliau dulu penerbang ini. Waktu operasi di Timur Timur, beliau kena tembakan dari gerilyawan Fretilin dari depan, ciung ke depan ke arah wajahnya gitu, tapi di sampingnya itu selamat ya. Kalau nggak selamat nggak jadi Kaso waktu masih letnan. Ini legendaris ini. Ya ini ciri khasnya ini kawan. Dia punya sayap ekornya itu ada sambungan kayak untuk main bola, gawang bola ya. Gawang bola. Ini bisa muat selain pilot kopilot depan, di bagian pantatnya ini untuk dua orang peterjun. Ya, biasanya untuk peterjun ya dia. Bisa ini untuk anu. Jadi dulu sering banyak cerita kalau pas latihan itu yang bawa kambing ya. Dikasih sama rakyat pas latihan toh. Kami masuk situ sampai ke skadron di sembelih. Taruh situ kambingnya. Ini pak pintu ini dibuka. Muat 3-4 orang enggak salah. Jadi tempur semi penumpang. Ini Dakota, ini pesawat yang super legendaris. Dulu Aceh. Nah, itu yang tipenya sama ini. Ini peristiwa Hari Bakti di mana tahun 47 penembakan PT CLA di Ngoto ditembak oleh Kitty Hawk Belanda. Ini pakai ini pesawat Dakota yang dipiloti oleh Konstantin, orang Amerika. Meninggal pada saat itu Pak Adi Septo, Pak Abdurrahman Saleh, dan Pak Adi Sumarmo dalam pesawat ini. Ya, oke. Kalau ini pesawatnya Pak Habibie ini legenda dalam konteks iptek, hasil karya putra bangsa. Ya, karena politik. Pertama politik dalam negeri, kedua serangan teknologi dari luar. Negara-negara luar tidak rela Indonesia bisa bikin pesawat angkut yang hebat ini. Ini karyanya Pak Habibie ini, N250. Belum sempat diproduksi kawan. Akhirnya belum sempat diproduksi. Padahal ini teknologinya canggih, fly by wire. Ya, akhirnya mangkrak, ya udah sekarang masuk ke museum. Ini karyanya Pak Habibie. Ya. Kalau ini waktu itu tidak ada perubahan politik, terus bisa diproduksi. Ini untuk medium rings ya, jarak-jarak cocok untuk Indonesia. Ini cocok untuk negara kepulauan ya, karena politik ya mangkrak. PT DI dibikin yang terkenal untuk Amerika, perang Vietnam juga ini film itu loh, yang film Apocalypse Now. Pakai ini. Kalian sebelah ini pesawat heli buatan Perancis, Puma ya, pesawat Puma buatan Perancis. Kalau Puma saya sering naik, kalau ini nggak pernah. Ini angkatan darat yang banyak punya ini. Pesawat Puma SA330. Nah ini itu pesawat Sikorsky ya, SA berapa ya, lupa aku. Tapi nama aslinya Sikorsky. Ini saya punya kenangan yang sangat luar biasa. Saya pernah hampir menikmati ya dengan naik pesawat ini ketika Latma Elang Indopura di Pekanbaru. Jadi terbang dari Dumai ke Pekanbaru, cuaca buruk. Jadi kita terbang tapi nggak kelihatan bawah, itu sudah tertutup oleh kabut awan yang sangat pekat ya. Jadi pilot yang ada di atas, kita di bawah. Pilotnya itu sudah mau nyari celah untuk mendarat. Begitu mendarat ternyata pepohonan ya, langsung naik lagi. Saya akhirnya mencret itu. Saya mencret karena stres ya, sudah hampir mati itu. Tapi ya belum waktunya, ya nggak mati. Ya,
Jadi Museum Dirgantara Mandala berada di bawah pengelolaan Dinas Penerangan Angkatan Udara. Muspurdila, Museum Pusat Dirgantara Mandala. Sekarang kepala museumnya junior saya jauh, Kolonel Yuto, adik saya jauh, ya. Tapi kasihan, dulu ini sumber rezeki ini. Sejak terjadi pagebluk, ya, tidak ada kegiatan lagi, semua ditutup, tidak ada selama corona ditutup. Padahal dulu nih kalau buka, apalagi hari libur, terminal kalah. Jadi bis itu banyak, ratusan dari berbagai daerah. Ini bagian depan dari gedung museum, ya. Ini gambaran siswa penerbang pada zaman dulu, ya. Ada tulisan "A great pilot with a hero's soul", ya, pilot hebat dengan jiwa pahlawanan. Nah, pada zaman dulu begini nih, gambaran siswa-siswa penerbang pada zaman dulu. Nah, teman-teman, ini ada juga senjata mengerikan ini. Ini rudal SA-75 kalau nggak salah, SA-75. Ini juga legendaris ini. Ini juga dimiliki sebentar, ya. Belanda udah takut, udah selesai. Tugasnya hanya untuk menjadi daya deteren, ya, untuk menggetarkan lawan aja ini. Dulu sini parkiran sini, mobil-mobil penuh, ya, mobil penuh. Ini bis-bis pariwisata, ya. Ini juga peninggalan masa lalu lah ini. Yang bentuknya udah jelas dari Uni Soviet. Truknya truk Uni Soviet, rudalnya rudal Uni Soviet. Nah, sebelah ini legendaris ini, Jeep Gas ini masih banyak orang yang merawat ini, keren ini. Ini adalah peninggalan dari Uni Soviet. Kita pernah punya hubungan yang sangat dekat dengan Uni Soviet di bawah Bung Karno. Ya, yang jauh sana itu pesawat Catalina juga itu, ya. Oh iya, ini deretan kantin ini dulu piyuh ruame kawan. Ya udah, dampak dari COVID ini udah bubar semua ini bisnis orang-orang ini, kasihan. Ya, apa boleh buat ya. Ini ada agenda global, ya, yang untuk menghancurkan banyak negara. Ya, pokoknya mengerikan. Ini dulu bis semua, ini bis penuh setiap libur, hari Minggu atau hari libur, hari-hari biasa juga datang dan pergi, ya. Sekarang begini kawan semua. Kepala museumnya Mr. Yuto nggak jadi dapat rezeki. Saya punya kontribusi kawan, di dalam sini saya bikin studio atas bantuan komandan pada waktu itu, Marskal Eris Haryanto, bikin studio. Zaman belum ngerti Photoshop. Jadi kalau moto itu backgroundnya harus pakai lukisan besar. Sekarang nggak perlu begitu, pakai baju penerbang, terus belakangnya ada gambar pesawat kuno, pesawat canggih, tapi lukisan, ya, ya, semuanya sesuai dengan Catalina, sama Catalina. Ini pesawat amfibi. Iya, perahu, karena memang dia bisa take off dan landing di air. Catalina, Amrik punya. Ya, ini koleksi yang di luar semua tadi yang saya perlihatkan kawan, ya. Di dalam lebih banyak lagi, termasuk yang pesawat capung kecil-kecil segala macam, aneka ya perkembangan sejarah dari masa ke masa.
lengkap kalau mau masuk kan sekarang. Diorama. Diorama lengkap, bagus sekarang, keren. Cuman ya karena COVID tutup udah. Oke teman-teman, Begitu dulu. sampai di sini untuk konten jalan-jalan nostalgia di Lanut, khususnya kantor saya dan di depan tetangga saya, depan kantor saya adalah museum.